A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iswan dari kelas A27. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan ini saya akan sedikit menceritakan tentang dhabibah atau sembelihan dalam Islam. Dhabibah berarti penyembelihan hewan dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu memutus saluran pernapasan atau hulqum, saluran makanan atau mar'i, dan dua urat leher wadajain dengan alat tajam serta menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Penyembelihan dilakukan untuk menghalalkan daging hewan agar dapat dikonsumsi oleh kaum muslimin. Sembelihan yang tidak sesuai dengan syariat termasuk bangkai dan haram untuk dimakan. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka makanlah dari hewan yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya jika beriman pada ayat-ayatnya." Quran surah Al-An'am ayat 118. Dan janganlah kamu makan dari hewan yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya, sesungguhnya hal itu suatu kefasikan. Surah Al-An'am ayat 121. Tata cara penyembelihan. Yang pertama adalah niat karena Allah Subhanahu wa taala, menyembelih dengan niat ibadah, bukan untuk berhala atau tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyebut nama Allah, yaitu dengan mengucapkan bismillah, bismillahi Allahu akbar. Yang ketiga, alat yang digunakan harus tajam dan suci. Yang keempat, hewan disembelih pada bagian leher dengan posisi menghadap kiblat. Yang kelima, darah dibiarkan keluar dengan sempurna. Doa untuk sembelihan: bismillahi Allahu akbar, Allahumma hadza minka walaka, Allahumma taqabbal minni. Dengan nama Allah, Allah Maha Besar, ya Allah, ini darimu dan untukmu, terimalah dariku. Yang kedua adalah kurban. Kurban adalah menyembelih hewan ternak, unta, sapi, kambing pada hari raya Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah dan hari tasyrik 11 sampai 13 Zulhijjah sebagai bentuk pendekatan diri atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Kautsar ayat 2, "Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah." Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa memiliki kelapangan tetapi tidak berkurban, maka janganlah mendekati tempat sholat kami." Hadis riwayat Ibnu Majah. Hewan kurban ini ada beberapa. Yang pertama adalah unta, minimal umurnya 5 tahun, sapi atau kerbau minimal umur 2 tahun, kambing atau domba minimal umur 1 tahun. Tata cara pelaksanaan: yang pertama dilakukan setelah sholat Idul Adha, tidak sah sebelumnya jika dilakukan sebelum Idul Adha. Yang kedua, disembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, daging dibagikan sepertiga untuk diri sendiri, sepertiga untuk kerabat, sepertiga untuk fakir miskin. Yang keempat, tidak menjual bagian kurban, kulit, daging ataupun tanduk. Doanya: bismillahirrahmanirrahim, Allahumma hadza minka walaka, Allahumma taqabbal minni nafsi au fulan. Dengan nama Allah, Allah Maha Besar, ya Allah, ini darimu dan untukmu, terimalah saya atau nama orang yang dikurbankan. Yang ketiga adalah akikah. Akikah adalah penyembelihan hewan sebagai bentuk syukur atas kelahiran anak, sekaligus sebagai sunnah maka sangat dianjurkan. Dari segi bahasa, akikah berarti memutus, yakni memutus penghalang agar anak mendapat syafaat dan keberkahan. Dalilnya Rasulullah SAW, setiap anak tergadai dengan akikahnya, disembelihkan baginya pada hari ke-7 dari kelahirannya, dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis dari Abu Daud dan Tirmizi. Jumlah hewan akikah: 2 ekor kambing untuk anak laki-laki dan 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Waktu pelaksanaannya hari ke-7 setelah kelahiran paling utama. Jika belum mampu, boleh hari ke-14 atau hari ke-21 dan kelipatannya. Tata cara pelaksanaannya yaitu: pertama, niat karena Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, menyebut nama Allah saat menyembelih, yang ketiga, hewan disembelih sebagaimana sembelihan syar'i, yang keempat, rambut daging dicukur dan ditimbang, kemudian bersedekah dengan nilai perak atau emas berat rambutnya. Doanya: Allah bismillahi Allahu akbar, Allahumma hadza minka walaka, Allahumma taqabbal minni waj'alha aqiqatan an waladi. Lalu disebutkan namanya dengan nama Allah, Allah Maha Besar, ya Allah, ini darimu dan untukmu, terima dariku, dan jadikanlah sembelihan ini sebagai akikah untuk anakku. Ketiga ibadah ini, dhabibah, kurban dan akikah,
memiliki makna spiritual yang mendalam. Babibah mengajarkan kehalalan dan ketertiban dalam konsumsi. Kurban melatih pengorbanan dan keikhlasan sebagaimana kisah Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Lalu akikah ini menanamkan rasa syukur dan bertanggung jawab sebagai orang tua terhadap amanah anak. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menetapkan ihsan, kebaikan dalam segala hal. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Dan jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hadis riwayat Muslim. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang babibah, kurban, dan akikah. Sebenarnya kurang lebihnya saya maaf dan saya kiri. Wabillahi wa taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.